Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rania Reda Mutia beserta kedua rekan saya, ada Risti Wulandari dan Sekar Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemilihan bahan suntingan. Pada pembahasan sebelumnya, penyuntingan merupakan sebuah proses membaca, mencermati list, sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh penerbit. Nah, di pembahasan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana proses pemilihan bahan suntingan dan pengorganisasian bahan suntingan. Slide selanjutnya, Rizky. Pemilihan bahan suntingan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyunting sebuah naskah, di antaranya satu, kelengkapan naskah. Sebelum mulai menyunting naskah, seorang penyunting harus memeriksa terlebih dahulu kelengkapan naskah tersebut. Di antaranya halaman judul naskah, halaman perancis, halaman utama, halaman hak cipta, halaman persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar ilustrasi atau gambar, prakata, kata pengantar, kata pendahuluan, bab-bab, daftar kata asing, daftar istilah, daftar pustaka, lampiran, indeks, dan biografi singkat. Selanjutnya, yang kedua ada ragam naskah. Sebelum menyunting naskah, seorang penyunting harus memastikan ragam naskah yang akan disuntingnya. Seperti apakah ragam naskah itu fiksi dan non-fiksi, populer dan ilmiah, sekolah dan non-sekolah, ragam naskah jenjang pendidikan, bidang keilmuan, maupun anak-anak dan dewasa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sekar. Poin selanjutnya ada daftar isi. Setelah memeriksa kelengkapan naskah dari depan hingga ke belakang dan dari belakang hingga ke depan, barulah penyuntingan naskah memeriksa isi naskah. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apakah daftar isi sesuai dengan isi naskah? Yang kedua, apakah sistematika pada daftar isi sesuai dengan sistematika pada isi naskah? Yang ketiga, bagaimana sistematika atau susunan naskah? Yang keempat, apakah penulis menggunakan kata bab atau tidak? Selanjutnya ada subbab dan sub-subbab. Seorang penyunting naskah perlu memeriksa apakah dalam bab-bab naskah digunakan subbab dan sub-subbab. Penyunting naskah pun harus memeriksa apakah subbab dan sub-subbab dari bab yang satu sama dengan yang ada pada bab-bab yang lain. Penyunting naskah perlu memeriksa apakah penomoran subbab dan sub-subbab sudah seragam atau belum. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang diterapkan penulis. Misalnya, yang pertama ada angka Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya. Angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Huruf Latin A, B, C dan seterusnya. Selanjutnya, poin kelima, ilustrasi, tabel atau gambar. Seorang penyunting naskah perlu memeriksa apakah naskah yang akan ditangani memuat tabel, ilustrasi, atau gambar. Sekiranya ada, pada naskah tertentu diberi tanda atau disisipkan ruang untuk itu. Sekiranya sudah tersedia tabel, ilustrasi, atau gambar, perlu pula diperiksa apakah sudah ada teksnya. Seandainya belum ada teksnya, hal ini perlu dicatat untuk dimintakan ke penulis nantinya. Poin selanjutnya ada catatan kaki. Perlu diketahui bahwa tidak setiap naskah mempunyai catatan kaki. Naskah buku sekolah biasanya tidak mempunyai catatan kaki. Bahan acuannya ditempatkan pada daftar pustaka, berbeda dengan buku-buku referensi dan perguruan tinggi yang biasanya memiliki catatan kaki. Jika catatan kaki ini ada pada naskah, penyunting naskah perlu memperhatikan cara penempatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky.
Baik, selanjutnya ada informasi mengenai penulis. Sebelum memulai menyunting naskah, alangkah baiknya jika penyunting naskah sudah memperoleh informasi mengenai penulis naskah. Dalam berhubungan dengan penerbit, paling sedikit dikenal dengan 3 tipe. Yang pertama, penulis yang gampang. Penulis tipe ini tidak akan rewel. Ia akan menyerahkan sepenuhnya cara penyuntingan pada penerbit. Ia percaya pada kebijakan penerbit. Yang kedua, ada penulis yang sulit. Penulis tipe ini merupakan kebalikan tipe penulis yang gampang. Pendek kata, penulis ini mau menangnya sendiri dan penerbit harus mengikuti kemauannya. Menangani naskah penulis tipe ini tentu penyunting naskah perlu ekstra hati-hati. Yang ketiga, ada penulis yang sulit-sulit gampang. Penulis berbeda di antara tipe A dan tipe B di atas. Menangani naskah penulis ini tetap diperlukan kehati-hatian. Jangan sampai penyunting naskah mengubah kata atau kalimat tertentu tanpa konsultasi pada penulis. Lalu ada membaca naskah secara keseluruhan. Sebelum memulai menyunting naskah, sebaiknya seorang penyunting naskah membaca naskah secara keseluruhan. Pembaca ini perlu agar penyunting naskah memperoleh gambaran tentang apa dan bagaimana kira-kira naskah yang akan disunting itu, serta bahasa yang dipakai penulis cukup baik atau masih jelek. Manfaat pembacaan naskah secara keseluruhan adalah yang pertama, penyunting naskah dapat mengetahui apakah naskah sudah sistematis atau belum. Yang kedua, penyunting naskah dapat mengetahui sistematika naskah. Apakah penulis naskah menggunakan angka Romawi, angka Arab, atau huruf Latin. Yang ketiga, penyunting naskah dapat mengetahui apakah ada kata-kata atau istilah-istilah asing bagi penyunting naskah. Yang keempat, penyunting naskah dapat mengetahui apakah istilah-istilah yang digunakan penulis dalam naskah konsisten atau tidak. Yang terakhir, penyunting naskah dapat mengetahui apakah dalam naskah ada hal-hal yang berbau sara dan berbau pornografi. Selanjutnya ada pengorganisasian bahan suntingan. Pengorganisasian di sini adalah pengelompokan bahan naskah, yaitu bagian-bagian mana yang didahulukan untuk disunting dan bagian mana yang akan dikemudiankan. Jika data terkumpul, penyunting menyeleksi dan mengorganisasi data itu. Penyunting menggolong-golongkan data menurut jenis, sifat, atau bentuk dari naskah tersebut. Penyunting menentukan data mana yang dibicarakan kemudian. Jadi, penyunting mengolah dan menganalisis data yang ada dengan teknik-teknik yang ditentukan. Misalnya, jika penelitian bersifat kuantitatif, data diolah dan dianalisis dengan teknik statistik yang sederhana. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.